tebak. Kira-kira Otan dan Paman Nelayan mau ngajak kalian bertemu siapa? Penasaran? Otan juga sama. Aduh, siapa sih yang Paman panggil? Mawar. Kok Otan jadi merinding? Ih. Mawar, ini Mawar. Mawar. Tuh kan, ada yang datang. Paman, jangan main asal panggil aja dong. Hei, apa yang Paman lakukan? Awas, bahaya! Hei, apa yang Paman lakukan? Awas, bahaya! Oh, tenang. Ini aku, Otan. Dugong. Pasti kalian gak asing denganku kan? Oh iya, seperti teman-teman di rumah, aku juga punya nama panggilan loh. Hohohoho. Ayo tebak, siapa kira-kira nama panggilanku? Aku tahu. Kamu pasti dipanggil Duk kan? Atau Gong? Bukan, Tan. Meskipun tubuhku besar mirip beduk, tapi nama panggilanku bukan itu. Masyarakat Alor biasa memanggilku Mawar. Seperti nama betina, meskipun belum pernah ada yang memastikan jenis kelaminku. Bagaimana menurut kalian? Panggilan yang cantik bukan? Banyak masyarakat Alor dan sekitarnya yang datang untuk melihatku. Mereka biasanya mencariku menggunakan perahu. Meskipun penglihatanku tidak terlalu baik, tapi aku bisa mendengar kedatangan mereka loh. Karena aku memiliki pendengaran yang cukup baik. Teman, aku di sini hidup sebatang kara. Keluargaku banyak yang ditangkap oleh pemburu liar untuk diambil daging dan minyaknya. Para pemburu itu tidak pernah peduli tentang kelestarianku. Padahal sudah ada larangan menangkapku. Otan dan teman-teman, keberadaanku sekarang sangat terancam. Padahal di alam, aku berperan menjaga kelangsungan dan keseimbangan ekosistem lamun. Aku berharap kalian dapat menjagaku dengan baik, agar aku tidak hanya menjadi sebuah cerita saja nantinya. Tapi sekarang aku senang karena orang-orang yang datang ke sini sangat menyayangiku. Mereka tidak pernah menyakitiku. Karena itu pula mereka tetap memberi jarak denganku. Kalian tahu nggak kenapa aku betah berada di sini?
Yap, aku menyukai perairan dangkal dan tenang seperti di Teluk Alor ini. Selain itu, di sini banyak sekali padang lamun yang menjadi ladang makananku. Memang aku bukan ikan, tapi aku adalah mamalia laut herbivora alias pemakan dedaunan. Karena itu pula, aku disebut juga sebagai sapi laut. Seperti yang aku bilang tadi, penglihatanku memang tidak cukup bagus, tapi aku punya kelebihan lain. Moncongku dapat menyeleksi kondisi di sekitar lingkungan tempat makanku. Apakah makananku berbahaya atau tidak? Makanya, jarang kalian temui sejenisku yang mati karena keracunan. Oh iya, sebagai mamalia laut, aku tidak mampu menyelam cukup lama. Sesekali aku harus muncul ke permukaan untuk bernafas. Dan biar tubuhku besar begini, aku mampu berenang dengan kecepatan 10 km hingga 22 km per jam loh. Otan, kamu berani nggak lomba berenang denganku? Aduh, kalau itu Otan gak sanggup deh. Tapi kalau lomba makan sih Otan sanggup banget. Oh tidak! Ada monster air raksasa mengincarmu. Cepat kabur, teman. Tolong! Nah, ini dia teman-teman Otan tadi. Kalian mau kemana? Kok bawa-bawa kepala udang? Hei, tungguin Otan! Aduh, berisik! Kenapa perahunya dipukul-pukul sih? Kalian manggil siapa? Mugianggo? Siapa tuh? Hih, itu ada yang datang. Oh tidak, ini kan si raksasa laut. Hati-hati teman. Kok malah dikasih makan? Bukannya diusir? Lagian mana kenyang dia makan udang segitu. Tidak, jangan nyebur teman. Kalian bisa ditelan bulat-bulat sama si monster laut itu. Lihat saja ukuran mulutnya, gede banget. Wah. Kok si raksasa ini santai aja? Teman-teman Otan juga asik main sama dia. Siapa sih sebenarnya si raksasa ini? Wow, kalian memang fans setia si Otan. Ternyata si raksasa ini adalah whale shark alias hiu paus, atau masyarakat Gorontalo menyebutnya Mugianggo Hulalo. Si ikan terbesar di dunia ini tubuhnya bisa mencapai 12 meter dengan berat 20 ton loh.
Untung saja ia baik hati dan tidak berbahaya ya. Pantes teman-teman Otan tadi senang bermain dengannya. Tapi kok teman-teman ini mudah sekali ketemu sama si Mugiangko ya? Ternyata sejak beberapa tahun lalu, hiu paus ini muncul di perairan desa Botobarani di Gorontalo. Dan semenjak kemunculannya, banyak pengunjung berdatangan ingin melihat langsung si raksasa yang baik hati ini. Wisatawan bisa memberi makan dari perahu, bahkan bisa berenang bersama. Wih, asik banget! Tenang paman, si Mugiangko ini nggak akan menggigit kok. Tapi ingat, meski jinak, kalian harus tetap hati-hati ya. Boleh berenang bersama, tapi jangan sampai menyentuhnya ya, agar ia tetap merasa nyaman dan tidak terganggu. Jika si Mugiangko kaget, tanpa sengaja ia bisa melukai kalian dengan tubuh super besarnya. Menurut catatan peneliti, ada 17 ekor Mugiangko yang pernah singgah di sini. Semua jantan dan kebanyakan masih remaja. Untuk membedakan apakah si Mugiangko ini jantan dan betina, bisa dilihat di bagian bawah tubuhnya teman. Jika ia memiliki klasper seperti ini, tandanya ia jantan. Mugiangko baru mencapai usia dewasa jika telah mencapai panjang 8 meter. Mereka tergolong ovovivipar, yaitu telurnya akan menetas dalam perut dan ia akan mengeluarkan baby-baby mungil. Mama Mugiangko bisa melahirkan hingga sebanyak 300 ekor loh. Dengan ukuran si baby hanya 50 cm saja. So cute ya. Duh, Otan ngeri juga melihat cara si Mugiangko ini makan. Takut ketelan. Si Mugiangko hulalo termasuk filter feeder teman. Artinya ia makan dengan cara menghisap. Makanan kesukaannya adalah plankton atau ikan dan udang kecil. Dengan mulutnya yang super lebar hingga 1,5 meter ini, ia bisa menghisap air hingga 600.000 liter dalam 1 jam atau sekitar 32.000 galon air loh. Wah, awas kembung sob. Eits, jangan khawatir teman. Air ini akan dikeluarkan lagi melalui insang yang juga berfungsi sebagai saringan makanan. Air keluar, sementara makanan akan masuk dalam perut. Canggih ya. Mugiangko menyukai perairan hangat dan tropis dengan suhu 18 sampai 30 derajat Celcius. Ia juga suka bermigrasi atau berpindah tempat. Tapi, apa ya yang bikin Sobat Otan ini datang ke desa Botobarani? Ternyata ini pelakunya teman. Iya, Faname. Si udang ini yang mengundang kedatangan mereka. Tepat di pinggir perairan ini berdiri pabrik pengupasan Faname. Air cucian udang dan sisa pengupasan udang-udang inilah yang kemudian menarik minat Mugiangko. Menurut penelitian, si Mugiangko bermigrasi karena urusan perut alias mencari makan. Selain makanan, mereka juga diduga mendekati pantai untuk bereproduksi. Meski belum ada bukti pasti tentang hal ini. Lalu, gimana caranya ia tahu ada makanan di lautan luas ini ya?
Rahasia si Mugianggo ternyata ada pada penciumannya yang 10.000 kali lebih baik dari manusia. Ia bisa mencium mangsa hingga jarak ratusan meter loh. Selain itu, ia punya ampulai Lorenzini, pori-pori sangat halus di sekitar mulut si Mugianggo yang bisa mendeteksi medan listrik baik dari detak jantung, gerakan otot, hingga denyut otak mangsanya. Jadi, meski calon mangsa bersembunyi, ia tetap akan bisa menemukan keberadaannya. Tapi sayangnya, belakangan ini si Mugianggo mulai menghilang dari desa Botubarani Gorontalo, teman. Mungkin ia tidak lagi merasa nyaman karena banyaknya pengunjung. Selain itu, sebagai makhluk migrasi, Mugianggo akan senantiasa berpindah mencari tempat dengan sumber makanan lebih banyak. Mau nyari ikan ya? Hehehe. Paman kok celingak-celinguk begitu sih? Tenang, nggak ada yang lihat kok. Cuma otan doang. Tapi hasilnya kita bagi dua ya. Loh, apa itu paman? Nangkap ikan dengan senapan? Yang benar saja. Oh, itu alat panah teman, atau harapang, biasa masyarakat Alor menyebutnya. Alat tradisional seperti ini masih sah-sah saja digunakan, asal nelayannya tidak menggunakan alat bantu pernafasan atau tabung oksigen, agar tidak memanah ikan seenaknya, hingga merusak populasi ikan. Oke, kita lihat seberapa kuat paman di dalam air. Oh, sungguh luar biasa. Jangan-jangan paman adalah manusia yang memiliki insang. Teman, Paman Halungki memang dikenal sebagai nelayan yang sanggup menyelam selama 30 menit loh. Dengan kedalaman laut mencapai 50 meter. Wow, amazing! Ingat ya teman, ini hanya dilakukan oleh yang berpengalaman. Yaps, ikan yang dipanah adalah ikan-ikan karang. Jika hasil tangkapannya banyak, paman akan menjualnya ke pasar. Tapi kalau sedang tidak beruntung, paman akan mengkonsumsinya sendiri. Nah, salah satu ikan karang yang sudah cukup terkenal adalah ikan kerapu. Rasanya nggak usah ditanya lagi deh. Teman-teman di rumah juga pasti suka kan? Yuhu, teman-teman. Siapa yang jadi penggemar berat aku? Aku tahu kalau kalian semua menyukaiku. Kalau sudah masuk pasar ikan, aku tergolong ikan konsumsi yang harganya mahal loh. Karena harga jual yang tinggi, maka di beberapa negara aku sudah mulai dibudidayakan secara komersil. Itu karena dagingku tidak hanya enak, tapi juga kaya akan kandungan gizi. Dengan mengkonsumsiku secara rutin, mampu meningkatkan nitrit oxide sintase yang merupakan mediator sel otak, sehingga syaraf otak dapat bekerja dengan aktif namun tetap rileks. Sobat-sobat Totan ini memang cukup menarik ya. Tapi masih banyak loh sobat Totan yang gak kalah unik. Makanya,